Halo Minaskuy, kali ini aku akan membagikan kisi-kisi ujian SSBK Go Bank Indonesia sesuai apa yang keluar di ujian yang saya ikuti kemarin. Total soalnya ada 45 soal dan dibagi 4 bagian seperti berikut ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya sebelum saya membahasnya satu persatu. Oke, saksikan dulu intro berikut ini. Yang pertama, ada dasar perawatan lansia. Yang keluar di antara lainnya yaitu pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Yang dimaksud di sini adalah meskipun pengguna membutuhkan perawatan, tapi pelaku utama kehidupannya adalah dirinya sendiri. Semua keputusannya penggunalah yang menentukannya. Yang berikutnya pengertian QQL dan normalisasi. Ini tolong dihafal ya. Untuk yang berikutnya, 4 etika profesi staf perawat lansia. Lalu jenis layanan perawatan dan alur dasar perawatan juga keluar dalam soal kemarin. Yang berikutnya, 8 mekanika tubuh juga keluar di soal kemarin ya, di halaman 26-29. Yang berikutnya, standar precaution adalah tidak boleh menyentuh cairan tubuh pengguna seperti darah dan lain-lain dengan tangan kosong, harus menggunakan sarung tangan. Dan ada pula soal cara mengganti sarung tangan sekali pakai. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah pengguna agar tidak terjatuh. Kita lanjut ke bagian kedua yaitu mekanisme mental dan tubuh. Jenis memori di ujian kemarin juga keluar ya, tapi yang keluar cuma memori semantik saja. Yang kedua yaitu 5 hierarki kebutuhan menurut Maslow. Dihafal ya karena ini keluar di ujian kemarin. Lalu pengertian homeostasis juga keluar, di mana sistem biologi tubuh bekerja mempertahankan kondisi tubuh sekalipun lingkungan sekitar berubah. Sistem pencernaan juga keluar. Pada saat itu yang ditanya adalah di mana proses penyerapan gizi. Jawabannya adalah di usus halus ya, bukan di usus besar. Lalu gejala orang yang mengalami dehidrasi juga keluar di ujian kemarin. Yang selanjutnya yaitu 2 pengertian pneumonia. Beda ya, jadi dihafalin keduanya. Nama-nama patah tulang juga keluar di dalam ujian kemarin. Ada baiknya dihafal keempat-empatnya. Lalu pengertian disabilitas menurut CF juga keluar ya, di mana disabilitas bukan dilihat dari sisi negatifnya saja. Yang berikutnya 4 area dan fungsi otak besar. Pada saat saya ujian, yang keluar lobus temporal, tapi ada baiknya untuk dihafal semuanya. 4 jenis demensia dan 4 gejala inti pengidap demensia. Pada ujian kemarin, yang keluar adalah disorientasi, di mana pengidap demensia tidak bisa mengenali orang, waktu, dan tempat. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan lansia untuk pengidap demensia juga keluar. Kita lanjut bagian ketiga, yaitu keterampilan komunikasi. Yang pertama adalah 3 hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Yang kedua adalah 2 jenis pertanyaan. Dipahami ya, karena kemarin yang keluar di ujian ada contoh percakapan dan kita memilih mana yang termasuk pertanyaan terbuka dan mana yang pertanyaan tertutup. Lalu pengulangan juga keluar ya. Penjelasan dan persetujuan atau informed consent di mana perawat hanya membantu pengguna mengambil keputusan dengan menunjukkan dan menjelaskan pilihan yang ada. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi dengan pengidap demensia. Dasar-dasar penulisan catatan dan 2 jenis fakta juga keluar di ujian kemarin. Lalu hal-hal yang perlu dilakukan untuk melindungi privasi pengguna juga keluar. Kita lanjut ke bagian keempat, keterampilan dukungan kehidupan. Yang pertama, pengertian IADL dan ADL keluar di dalam ujian kemarin. Kemudian, cara mencegah penyakit dekubitus. Seperti ini ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, di mana posisi tongkat dan posisi perawat. Tongkat di sisi sehat dan perawat di sisi sakit. Lalu, langkah-langkah untuk beralih dari tempat tidur ke kursi roda dan posisi menuruni lereng dengan kursi roda. Yang berikutnya, jenis-jenis inkontinensia. Yang kemarin keluar, inkontinensia urin stres, tapi ada baiknya dihafal semua ya. Efek dan hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan merapikan pengguna, kemudian melepas dan memasang baju. Yang perlu diingat melepas dari sisi sehat, sebaliknya memasang dari sisi sakit. Ini perlu diingat ya. Untuk yang terakhir, ada mandi dan seka, berupa hal yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah mandi dan bagaimana urutan menyeka yang benar. Jadi itu saja ya yang keluar di ujian kemarin. Semoga kalian sukses dan lulus di ujian. Dah.